Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Iksada TV. Kembali lagi dengan kita di Bedah Buku. Hari ini saya Nurse Ainul Mufidah M.Kep selaku dosen keperawatan di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Istek Iksada Bojonegoro. Hari ini saya akan bedah buku terkait buku keperawatan anak. Jadi dalam buku ini saya juga ikut menulis terkait buku keperawatan anak. Baik, langsung saja kita simak terkait bedah buku terkait buku keperawatan anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurse Ainul Mufidah M.Kep akan membedah buku ya terkait buku keperawatan anak. Nah, ini jadi buku untuk keperawatan anak. Ini termasuk jenis buku book chapter ya. Oke, jadi di buku keperawatan anak ini atau book chapter ini terdiri dari 26 penulis. Ya, masing-masing penulis ini menulis per babnya. Jadi memang di sini banyak sekali untuk penulisnya. Termasuk saya sendiri yang ikut menulis di buku ini. Terus di buku ini juga terbitnya bulan Juni 2022. Untuk nomor ISBN-nya 978-623-362-5661. Jadi untuk buku ini selain bisa diakses juga di dalam Google Book ya. Dan di dalam buku ini ada 468 halaman, memang banyak sekali. Oke. Baik, kita bahas di dalam buku keperawatan anak ini. Dalam buku keperawatan anak ini yang pertama yaitu adanya tren dan isu keperawatan anak. Jadi memang untuk keperawatan anak, khususnya keperawatan anak sebelum abad 19, ini kesehatan anak dikatakan sebagai abad ke-8 ya, atau the Dark Age of Pediatric. Jadi memang sekali banyak kasus khususnya penyakit pada anak yang memang belum dipantau ya, khususnya adalah kasus-kasus seperti cacat, difteri, TBC dan lain-lain. Mulai abad ke-20 masalah kesehatan anak ini lebih difokuskan. Jadi mulai lebih dilihat lagi ya, khususnya kasusnya yaitu terkait kesehatan balita. Ada 3 masalah ya yang ditemukan, yaitu ada stunting atau pendek, ada wasting, kurus, dan ada underweight atau gizi kurang. Baik, selanjutnya untuk kualitas tumbuh kembang anak ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ada faktor internal dan eksternal. Kalau dalam faktor internal ini ada ras atau bangsa. Jadi setiap ras dan suku bangsa ini juga mempengaruhi tumbuh kembang setiap anak. Jadi ketika misalkan di daerah bangsa Indonesia dan bangsa di luar Indonesia ini juga berbeda terkait tumbuh kembang pada anak. Terus selanjutnya ada keluarga. Keluarga ini juga faktor yang sangat penting ya terkait kualitas tumbuh kembang anak. Ada umur juga sangat berpengaruh, gender ya atau jenis kelamin serta genetik. Sedangkan untuk faktor eksternal ini ada 3, yaitu faktor prenatal, partus dan pasca natal. Ini juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang pada anak. Kenapa sih faktor prenatal ini sangat berpengaruh? Salah satunya ketika terbentuknya mulai dari janinnya. Janin dalam perut, apakah gizinya ini tercukupi untuk nanti bayi yang dilahirkan bisa sehat ya. Terus ketika partus ya, partus ini juga sama, mulai dari partusnya lama atau bayi ini dilahirkan secara prematur atau secara aterm atau sesuai dengan usia kehamilannya. Sedangkan untuk pasca natal juga sama. Bagaimana sih perawatan bayi ketika sudah dilahirkan? Apakah dirawat ya, diberikan kasih sayang dengan baik oleh keluarga ataukah tidak? Karena faktor eksternal ini sangat berpengaruh terkait kualitas tumbuh kembang pada anak. Selanjutnya di dalam buku ini juga dijelaskan ya terkait penilaian AGA score, nilai gizi, penilaian tumbuh kembang, KPSP dan Denver 2.
Jadi untuk yang di sini, untuk yang nilai agar skor ya, jadi di sini sudah lengkap ya terkait mulai dari laju jantung ya, terus usia bernafas, tonus otot, refleks dan warna kulit. Jadi di sini sudah sangat jelas kalau misalnya dijadikan sebagai buku referensi atau buku acuan. Terus untuk nilai gizi ya, nilai gizi di sini lebih ke terkait pengukuran nilai status gizi anak ya. Jadi untuk nilai status gizi anak kita bisa menilai berat badan berdasarkan umur, panjang badan berdasarkan umur, IMT berdasarkan umur. Jadi di sini sudah ada patokannya juga standarnya. Baik, untuk yang penilaian ketiga yaitu penilaian tumbuh kembangnya. Jadi untuk penilaian tumbuh kembang di sini juga terkait pengukuran pertumbuhan dan perkembangan. Kalau yang terkait pengukuran pertumbuhan lebih terkait misalkan berat badan, ya tinggi badan, terus lingkar kepala. Kalau yang sedangkan perkembangan, di sini untuk yang perkembangan kita pakai ada dua ya. Jadi ada yang KPSP, ada yang menggunakan Denver. Kalau KPSP sendiri itu adalah kuesioner pra-screening ya, perkembangan. Jadi ini untuk menilai ya terkait perkembangan pada anak, apakah sudah sesuai dengan usianya ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, apa yang harus dilakukan? Jadi kita nanti bisa memberikan intervensi yang bisa membuat ini nanti tumbuh kembang anak bisa sesuai dengan usianya. Yang selanjutnya ada Denver ya, atau Denver Development Screening Test ya. Jadi ini hanya sebagai instrumen screening, namun tidak dapat digunakan sebagai penilai sosio-emosional. Jadi untuk yang Denver di sini biasanya digunakan penilaian oleh dokter anak ya untuk menilai terkait tumbuh kembang pada anak. Jadi memang untuk yang Denver di sini ini ada 4 aspek ya yang dinilai. Dari sini adalah personal sosial, motorik halus ya, motorik kasar, sama bahasa. Jadi kita bisa menilai dari situ ya. Kalau misalkan ketika waktu dinilai atau diwawancara anak tidak bisa ikut aktif, biasanya kita langsung mewawancarai dari orang tua atau ibunya. Baik, selanjutnya dalam buku ini ada juga beberapa asuhan keperawatan ya yang bisa dibahas ya. Salah satunya ini asuhan keperawatan ya pada anak dengan stres hospitalisasi, karena banyak sekali anak-anak yang ketika misalkan dia sakit, dirawat di rumah sakit, ini banyak sekali mengalami stres atau trauma. Jadi ketika ketemu perawat atau tenaga kesehatan yang lain itu sudah takut disuntik, takut diperiksa dan lain sebagainya. Itu sudah ada pembahasan dalam buku ini. Selain itu ada juga asuhan keperawatan pada anak sakit dan bayi yang berisiko tinggi. Itu juga ada ya pembahasan di sini. Terus ada juga asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Ya, selain itu ada asuhan keperawatan anak sesuai dengan sistem, kayak misalkan di gangguan sistem kardiovaskuler. Terus ada sistem pernafasan, salah satunya ada penyakit asma, penyakit TBC yang sering sekali terjadi pada anak-anak. Ada sistem pencernaan, salah satunya ada diare, ada sistem perkemihan, ada sistem muskuloskeletal dan sistem endogomen. Jadi di dalam buku ini sudah ada asuhan keperawatannya. Jadi masing-masing bab di sini memang sudah ada referensi yang bisa digunakan. Baik, selanjutnya untuk kelebihan ya dan kekurangan. Untuk kelebihannya memang materinya yang di sini ini lebih luas ya. Jadi dalam buku ini lebih luas serta referensi ya. Terdapat referensi pada masing-masing bab. Jadi bisa langsung kita gunakan. Terus kekurangannya memang dalam penjelasan per bab ini tidak ada gambar ya, jadi memang rata-rata adalah tulisan-tulisan yang banyak ya. Terus memang kertas cetakan ini ya agak tipis dan memang buram seperti ini. Baik, untuk itu beda buku dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dan terima kasih terkait bedah buku keperawatan anak yang sudah saya lakukan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel YouTube Iqsada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.